Perhatikan ya. Al-Quran adalah kitab suci yang kita imani. Al-Quran adalah kalamullah dan mukjizat terbesar yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu sebagai petunjuk dan hidayah kepada jalan yang benar, jalan keselamatan, siratul mustaqim, agar supaya kita tidak tersesat. Dengan Al-Quran kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Al-Quran diturunkan Allah sebagai wujud kasih sayangnya kepada hambanya. Al-Quran adalah sumber rujukan kita. Berarti dia sumber rujukan yang paling utama dan pertama bagi umat manusia. Maka dari itu kita diharapkan untuk gemar dalam membaca Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya permulaan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran sebagai petunjuk dan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Dan Al-Quran sebagai rujukan, sumber rujukan kehidupan manusia. Dengan Al-Quran setiap insan diharapkan memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini katanya tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang diberi petunjuk kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Oleh sebab itu kita harus berinteraksi dengan Al-Quran, hidup dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran. Bagaimana caranya? Dengan membacanya, memahami maknanya, mengamalkan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Itu harus kita amalkan. Apa yang diajarkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf 204, wa idzal quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan pahami dengan tenang dan perhatikan dengan tenang agar supaya kamu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, jadi ketika kita mendengar orang membaca Al-Quran, kita harus mendengarkannya, memperhatikannya dan diam. Supaya kita bisa memahami maknanya dan mengetahui perintahnya. Kita dapat mengetahui apa yang diperintahkan dalam ayat itu. Ini berlaku di dalam sholat maupun di luar sholat. Supaya kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita mengikuti sholat berjamaah di masjid, kita sholat bersama imam. Imam adalah pemimpin, makmum adalah pengikut. Apa yang dibacakan imam? Imam membaca surah Al-Fatihah. Begitu juga membacakan surah dari Al-Quran.
Tugas makmum apa? Mendengarkan, memperhatikan. Itulah tugas makmum. Karena kita mengikuti imam, mengikuti pemimpin. Itulah yang kita dianjurkan untuk mendengarkan, memperhatikan, supaya kita mendapat rahmat Allah, mendapat kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang mukmin apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, kulubuh. Dan apabila dibacakan ayatnya, maka bertambahlah imannya. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Artinya, ketika sebutan nama Allah kita dengar, ketika kita berbuat salah, kita tidak jadi berbuat salah. Itulah orang-orang mukmin. Diingatkan. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi ketika kita berbuat salah, kita melanggar syariat, dengan disebutkan nama Allah, kita akan bergetar hati kita dan berubah dari keburukan kepada hal-hal yang baik. Begitu juga ketika kita mendengar bacaan ayat suci Al-Quran, keimanan kita bertambah. Ya, karena kita berusaha memahami isi Al-Quran itu. Dengan bacaan Al-Quran hati kita menjadi tenang, bahagia, senang. Kemudian apabila kita berusaha berikhtiar atas segala suatu kegiatan, contohnya kalian menghafal pelajaran, kemudian kalian tidak dapat, tetap bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah menginginkan kita cepat menangkap pelajaran, itu akan cepat. Makanya ketika orang-orang habis Quran itu atas rahmat Allah. Allah yang memberikan kemudahan bagi mereka penghafal Quran. Bayangkan 30 juz yang dihafal. Maaf kata kita ngapal juz 30 aja sulit sekali. Orang itu 30 juz, beratus halaman dihafal mereka. Tapi karena rahmat Allah, kemudahan, ya, kenikmatan, keindahan yang diberikan Allah, makanya dapat mereka menghafal Al-Quran itu. Makanya kita harus sering berdoa kepada Allah, Rabbi zidna ilman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, mudahkanlah aku dalam mencari ilmu. Perhatikanlah wahai anak-anakku sekalian. Asyamu wal Qur'anu yashfi'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Syafaat atau perlindungan Allah sangat kita butuhkan pada hari kiamat nanti. Salah satunya dengan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena orang-orang yang membaca Al-Quran akan diberikan kebahagiaan, ketenangan dalam hidup, serta diberikan pahala yang luar biasa banyaknya. Rasul bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun." Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi Allah memberi ganjaran pahala kepada hambanya yang senantiasa membaca Al-Quran per huruf. Artinya apabila kita membaca surah Al-Ikhlas saja, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kita sudah mendapat ratusan. Qul, qaf, lam, udah 20 pahala. Bayangkan, luar biasa pahala
yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Kenapa banyak kali pahala yang diberikan Allah? Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah perkataan Allah. Oleh sebab itu, Al-Quran sangat dimuliakan. Al-Quran adalah mukjizat yang sampai sekarang dapat kita rasakan. Al-Quran adalah petunjuk sumber kehidupan bagi manusia. Orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran Al-Quran, mereka akan hidup bahagia dan tenang. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sudah ada aturan-aturan dari 1400 tahun abad yang lalu. Jadi karena ini adalah kalamullah, makanya ini Al-Quran adalah kitab suci yang sangat sempurna. Kita sangat berharap ketika kita nanti masuk ke liang kubur, ya, ijamata ibnu adama ingkotoa malu ilamin salasi sodakotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi awaladin solih. Apabila anak Adam mati, apabila manusia mati, terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Ya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Sedekah jariyah, apa yang sudah kita sedekahkan? Alhamdulillah keluarga Aldinata bersedekah kain tirai, kain meja. Setelah kain ini dipakai, mengalirlah pahalanya kepada keluarga mereka. Apa kamu buat? Kamu bersedekah sajadah di masjid, ngasih kipas angin, ngasih semen, ngasih batu, ngasih keramik, ngasih Al-Quran, ngasih sebagainya. Itu terus mengalir kepada orang yang bersedekah. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, seperti Ustadz mengajarkan kepada kamu, kamu mengajarkan kepada teman-teman kamu. Ilmu yang kita ajarkan diajarkan lagi dengan orang lain. Itu mengalir terus pahalanya kepada kita. Ya. Selanjutnya yang ketiga apa? Anak yang soleh. Kalianlah, makanya kalian dimasukkan, ya, ke pesantren ini supaya menjadi anak yang soleh yang dapat mendoakan kedua orang tua nantinya. Jadi ketika orang tua sudah meninggal, kalian yang mendoakan. Doa kalian itulah yang akan menjauhkan dia dari siksaan api neraka. Oleh sebab itu, sering-seringlah membaca Al-Quran. Makanya sebelum dan sesudah sholat harus wajib membaca Al-Quran dengan ikhlas. Sesuatu yang kita lakukan dengan ikhlas, Allah akan membalasnya. Tetapi kalau karena paksaan mudabir, paksaan ustadz, ini kita hanya mendapat capeknya saja. Oleh sebab itu mulai saat ini membaca Al-Quran dengan ikhlas. Itu yang pertama. Yang kedua, senantiasa membaca Al-Quran. Kenapa? Dengan kita membaca Al-Quran, Allah memberikan kebahagiaan, ketenangan, kemudahan, dan pahala yang luar biasa banyaknya. Artinya, rajin-rajinlah membaca Al-Quran, ya, supaya kita mendapat kebahagiaan, mendapat pahala, mendapat syafaat atau pertolongan fi yaumil akhir kelak. Kehidupan dunia hanya sementara. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Itu dalam surah Al-A'la. Artinya pada hari kiamat nanti seluruh manusia akan dikumpulkan, dibangkitkan dari alam kuburnya, dikumpulkan di padang mahsyar. Mahsyar itu adalah tempat yang sangat luas, berpasir. Tidak ada pepohonan yang dapat hidup di tempat itu. Pada saat itu keadaan sangat panas sekali. Manusia dalam keadaan kelaparan dan kehausan. Jarak matahari dengan kita hanya berjarak sekitar 1 mil paling jauh. Ada yang berjarak hanya sejengkal. Sehingga kita akan dibanjiri, akan tenggelam dengan keringat kita sendiri. Siapa yang menolong kita? Salah satunya bacaan Al-Quran kita yang akan menolong kita. Bagaimana menolong kita? Dengan awan dilindungi, perasaan, seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ya narkuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Walaupun dia di dalam api itu rasanya dingin, sejuk seperti AC. Begitu juga di padang mahsyar nanti, ketika teman-teman kita manusia-manusia yang lain dalam keadaan kehausan dan kelaparan, karena kita gemar membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran kita yang akan menolong kita. Jadi kita dalam keadaan slow, kasih slow, kasih slow, kasih slow, kasih slow, kasih slow. Kita keadaan nyaman, bahagia, tenang. Ya, ingatlah wahai anak-anakku, dunia bukan tempat tinggal, tetapi tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal, tetapi tempat yang akan ditinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, lain waktu tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Lain waktu akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Jika ingin bertaubat dari sekarang, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikapani. Oleh sebab itu, ya, ingatlah bahwasannya kematian itu pasti. Tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali kematian. Allah sudah tetapkan kedatangannya, tetapi Allah rahasiakan waktu dan tempatnya. Maka dari itu perbanyaklah zikrul maut, mengingat kematian, agar kita beramal soleh. Semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kisah, ya, sekedar